Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPMat. Nah, untuk mendukung bagaimana cara menyelesaikan soal-soal TPS khususnya untuk materi persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat, maka di video ini kakak akan memberikan materi dan rumus-rumus yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal-soal TPS yang berkaitan dengan persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Oke ya. Nah, untuk materinya nanti bisa diunduh di deskripsi, di link yang udah kak siapkan dan kak lampirkan di deskripsi dari video ini ya. Nah, jadi yang pertama yang harus diperhatikan di sini adalah kita harus kenal dulu dengan namanya persamaan kuadrat, ya. Nah, ini namanya persamaan kuadrat. Ini bentuk umumnya, ya, di mana A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B itu adalah koefisien dari X, dan C itu adalah konstanta. Oke ya, misal seperti ini. 3X kuadrat kurang 2X tambah 4 sama dengan 0, di mana A-nya 3, B-nya min 2, C-nya 4. Oke ya. Nah, jadi ini harus paham dulu sebelum kita ngelanjut ke materi berikutnya. Oke ya. Nah, kita lanjut lagi yang kedua, yaitu bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu X1, X2 ya. Nah, ada beberapa metode. Yang pertama yaitu faktorisasi. Nah, untuk faktorisasi sendiri ini kita bagi menjadi dua bagian, yaitu untuk A sama dengan 1 dan untuk A tidak sama dengan 1. Oke, kita bahas dulu yang A sama dengan 1. Nah, gimana dia? Jadi di sini ada rumusnya. Jadi ini metode faktorisasinya, kemudian ada syarat yang di sini yang dibutuhkan untuk mengisi tempat yang kosong di sini dan di sini, oke ya. Nah, contohnya gini. Ya, contohnya gini ya. Misal kita punya sebuah fungsi kuadrat ini 7x 12 sama dengan 0. Nah, bagaimana kita memfaktornya? Di sini kan A-nya sama dengan 1 ya. Nah, ini dia, ini 1 ya. Jadi tidak ada nilai koefisien dari si x kuadrat, tidak ada nilainya lebih dari 1 gitu ya. Nah, oke. Jadi langkah pertama kita buat di sini dulu X. Nah, itu langkah pertamanya. Kemudian untuk mengisi tempat yang kosong ini, titik-titik ini, maka ada syaratnya, yaitu kalau dikali hasilnya C. Nah, ini dia tuh ya, hasilnya C. Berarti 12 ya. Kalau ditambah hasilnya B. B-nya 7. Jadi ingat ya, ini A, ini B, ini C. Oke. Nah, ini kita tebak. Kuncinya itu di perkaliannya. Dikali hasil 12. Tentu perkalian 12 itu ada beberapa, yaitu 6 kali 2, 12, 4 kali 3, 12, dan 12 kali 1 juga 12 gitu ya. Nah, dari ketiga perkalian ini, kita yang menghasilkan penjumlahan hasilnya 7 yang mana? Tentu jawabannya adalah 4 kali 3, di mana 4 kali 3, 12, 4 tambah 3, 7. Nah, berarti ini 4 kali 3, 4 tambah 3. Sehingga ini kita bisa bikin plus 4, kenapa? Karena positif, ini plus 3 gitu ya. Nah, ini dia namanya faktorisasinya. Nah, kalau kita mau mencari nilai X1, X2 ini kita lanjut. Jadi X tambah 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 4. Jadi kita sama dengan 0 kan. Oke. Atau yang satu lagi X tambah 3 sama dengan 0, X sama dengan min 3. Nah, ini yang disebut sebagai X1 dan X2. Terserah mau X1-nya yang mana, mau X2-nya yang mana, tapi ini adalah X1 dan X2. Oke, gimana? Bisa dipahami penjelasannya? Oke, sekali lagi pertama syaratnya ini harus dipahami dulu bagaimana cara menentukan syarat seperti ini ya. Kemudian bagaimana mengenali untuk A sama dengan 1. Ini A sama dengan 1 gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ke materi yang ketiga gitu. Oke, nah sekarang kita coba di faktorisasi kalau A-nya tidak sama dengan 1 ya. Nah, jadi kalau tadi kita bahas tentang A sama dengan 1, ini A-nya nggak 1. Nah, ini ada rumusnya yaitu super A, kemudian AX plus minus P, AX plus minus Q sama dengan 0. Ya. Untuk syaratnya agak beda dikit, terutama di perkaliannya, yaitu ada A kali C. Untuk penjumlahnya tetap sama, yaitu B ya. Nah, jadi gini contohnya ya. Untuk contohnya sendiri, ini Kak bikin. Misal kita punya suatu persamaan kuadrat. 2x kuadrat tambah 9x tambah 9 sama dengan 0. Nah, ini kan A-nya 2 ya. A-nya itu 2, B-nya itu 9, dan C-nya itu 9. Nah, untuk fungsi atau persamaan kuadrat yang memiliki A sama dengan lebih dari 2 ya, atau A tidak sama dengan 1. Nah, jadi kita untuk faktorisasinya gini, pakai 1 per ya, sesuai dengan rumus ini tadi ya. Jadi 1 per A, 1 per 2, ini 2x ya. Ini kita kasih jarak dulu, ini 2x, kita kasih jarak dulu. Nah, dikali hasilnya A kali C, ini sesuai dengan rumus ini. A kali C, berarti A kali C-nya 2 kali 9, 18. Ditambah hasilnya B, yaitu 9. Oke ya. Nah, jadi sekali lagi kuncinya itu di perkalian. Kita coba cari perkalian menghasilkan 18. Yaitu 6 kali 3 bisa, 9 kali 2 juga bisa. Nah, tapi yang dijumlahkan hasilnya harus 9. Maka jawabannya itu adalah 6 kali 3 gitu ya. Nah, sehingga ini kita tulis 6, boleh tukaran ya dengan 3-nya, boleh 3-nya duluan, boleh 6-nya duluan, bebas ya.
Nah, plus 6 kenapa? Karena positif, plus 3 karena positif. Nah, untuk 1/2-nya sendiri, itu kita kalikan dengan salah satu saja. Misal dengan yang ini aja atau yang ini aja. Jangan keduanya gitu ya. Jadi salah satu saja. Jadi misal sama yang depan. Jadi 2x kali 1 bagi 2, berarti itu tinggal x. 6 kali 1 ya bagi 2, tinggal 3. Yang ini 2x tambah 3 ya sama dengan 0. Oke. Jadi ini adalah faktorisasinya. Untuk mencari x1, x2-nya kita lanjut lagi sama dengan 0 gitu ya. X sama dengan min 3 ya kita pindah, atau 2x tambah 3 sama dengan 0 berarti 2x sama dengan min 3, x-nya min 3/2. Oke ya. Nah, jadi x1-nya ada min 3, x2-nya min 3/2, atau dibalik juga boleh ya. X1-nya min 3/2, x2-nya min 3. Oke ya. Gimana? Bisa dipahami? Nah, jadi poin pentingnya adalah kita harus bisa membedakan mana A sama dengan 1, mana A tidak sama dengan 1. Kemudian untuk A tidak sama dengan 1, jangan lupa syaratnya, yaitu syarat perkaliannya itu agak beda, yaitu A kali C. Ya. Nah, rumus yang berikutnya untuk mencari X1, X2 atau akar-akar persamaan kuadrat adalah dengan menggunakan rumus ABC. Nah, untuk rumus ABC itu bebas, tidak mengenal A sama dengan 1 dan A tidak sama dengan 1. Jadi, untuk A sama dengan 1 juga bisa, untuk A-nya nggak 1 juga bisa. Nah, misal soalnya kita bikin yang baru ya. Misal, atau yang ini aja, yang tadi. 2x kuadrat tambah 9x tambah 9 sama dengan 0. Nah, ini untuk x1 dan x2-nya tinggal kita masukkan aja ke rumusnya, yaitu min b. B-nya sini kan 9, berarti min 9. Gitu ya. Kemudian akar b kuadrat 9 kuadrat kurang 4 kali A. A-nya 2, C-nya 9 ya. Per 2A. 2 kali 2 ya kan. Berarti ini min 9 plus minus 81. Ini kurang ya. Berarti dikurang 4 kali 2 8, 8 kali 9 72 ya per 4. Berarti ini min 9 plus minus 81 kurang 72, berarti ini berapa ya? 8172 ya, kita kurangin ya. 9 ya? Oke, 9. Oke. Nah, per 4. Nah, ini min 9 plus minus 3, ya kan? Per 4. Nah, jadi untuk X1-nya itu min 9 tambah, nah ini kan ada plus minus ya. Artinya kita cari yang tambah dulu. Per 4, nah ini berarti min 6 per 4 kita kecilin atau kita sederhanain min 3/2. Nah sama kan, X2-nya itu min 9 kurang 3 per 4, min 12 per 4 sama dengan min 3. Nah jadi sama aja, mau kita pakai metode faktorisasi atau kita menggunakan metode rumus ABC, yaitu sama aja nanti hasilnya. Yang terpenting adalah dari dua metode ini harus kita pahami ya. Kenapa? Karena nanti dibutuhkan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat. Nah, sebenarnya masih ada metode lagi, yaitu menggunakan kuadrat sempurna, tapi kita tidak usah bahas pada video kita kali ini ya. Kita cukup bahas dua materi aja atau dua rumus aja untuk faktorisasi atau mencari nilai-nilai akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat. Jadi kita cukup pakai dua aja, itu udah bisa ngebantu untuk menyelesaikan soal-soal nantinya. Oke ya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke rumus yang ketiga nih, yaitu tentang hubungan dari akar-akar ya, akar-akar persamaan kuadrat dengan koefisien persamaan kuadrat. Nah, ini ada beberapa rumus yang bisa dihafal ya. Paling tidak kita bisa hafalkan dari beberapa rumus ini. Yang pertama ini, kemudian ini ya, kemudian ini satu lagi nih. Ini paling sering ditanya nih ya. Jadi paling minimalnya yaitu ini dan inilah paling minimal ya, paling minimal untuk dihafalkan. Oke. Nah, jadi sering pertanyaan itu nanti adalah misal kayak gini. Misalnya kita mulai dari yang dasar dulu ya. Jadi kalau kita punya persamaan kuadrat, misalkan x kuadrat tambah 7x ya, 7x tambah 12 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktor kan, kalau kita faktor, ini kan x ya, dikali hasilnya 12, ditambah hasilnya 7, ini kan berarti plus 4 plus 3 ya kan, karena 4 kali 3 12, 4 tambah 3 7 ya. Nah, sama dengan 0, berarti x-nya itu, x tambah 4 sama dengan 0, berarti x-nya berapa? Min 4 ya. Atau x tambah 3 sama dengan 0, berarti x-nya adalah min 3. Nah, jadi x1, x2-nya di sini nih ya. Jadi boleh tukaran sekali lagi. Nah, jadi apa sih hubungan antara x1, x2 ini dengan koefisien dari persamaan kuadrat? Nah, coba perhatikan persamaan kuadrat kita di sini. Di mana A-nya 1, B-nya 7, C-nya 12, ya kan? Nah, ini coba kita jumlahkan dulu ya. Kalau kita jumlahkan x1 dengan x2-nya berapa nilainya? Min 4 ditambah min 3. Berarti min 7.
Nah, coba kita pakai rumus kita yang ada di sini. X1 tambah X2 min B per A. Nah, coba ya. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Nah, di sini B-nya min 7, ya kan? Sorry, B-nya 7. Karena ini negatif, jadi min ya. Min 7 per 1 sama dengan min 7. Nah, yang kita lihat di sini adalah sama. Yaitu min 7 di sini, min 7 di sini. Jadi, ternyata ada hubungan antara akar-akar dari persamaan kuadrat dengan koefisien dari persamaan kuadrat itu sendiri gitu. Nah untuk model-model soalnya nanti itu biasanya sering dia seperti ini nih model-model soalnya. Misal x kuadrat tambah P tambah 3 gitu ya. P tambah 3 X tambah 12 sama dengan 0 gini. Nah tentukan nilai P jika ini gitu. X1, X2 sama dengan sekian gitu. Nah jadi model-model soalnya nanti model-model soal yang seperti ini. Nah nanti kita bahas aja di materi atau soal-soal ya. Soal-soal TPS-nya aja nanti kita bahas ya. Bagaimana menerapkan menerapkan rumus-rumus dari yang ada di sini gitu. Nah, jadi sekali lagi yang paling penting adalah adik-adik coba hafalin rumusnya ya, minimal kalau nggak sanggup kali ngapalinnya minimal ngapal 2 rumus ini ya, yang pertama ini, yang kedua ini. Nah, kalau bisa ya hafalin semua, tapi kalau nggak bisa ngapalin semua, paling tidak 2 rumus ini yang wajib dihafal, oke ya? Nah, oke, karena saya itu aja untuk materi yang ketiga ini yang berkaitan dengan koefisien ya, persamaan kuadrat. Oke, kita lanjut aja lagi ke materi selanjutnya.